Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Zulpedia. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat-sehat semuanya ya. Pada video sebelumnya kita akan ngebahas materi tentang klasifikasi materi dan perubahannya, dimana di dalamnya itu kan ada proses mencair dan membeku, dimana pada proses mencair itu kan dia menerima kalor, sedangkan kalau yang membeku itu kan dia melepaskan kalor. Nah, kalor itu sendiri kan besarnya energi panas, sedangkan panas itu pasti identik dengan yang namanya suhu. Maka dari itu, di video kali ini kita akan membahas materi tentang suhu dan perubahannya. Seperti apa ya materinya? Yuk kita simak videonya. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Ketika anaknya demam, si ibu menempelkan telapak tangannya ke dahi anaknya. Apakah hal tersebut benar? Sebenarnya apa sih yang diukur si ibu? Iya, suhu. Dan apakah telapak tangan bisa digunakan untuk mengukur suhu? Temukan jawabannya di video pembahasan kali ini ya. Apa sih itu suhu? Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Jadi semakin tinggi suhu maka suhunya semakin panas, sedangkan semakin rendah suhu maka semakin dingin. Suhu juga merupakan besaran pokok, di mana satuan internasional atau SI suhu yaitu Kelvin. Seperti gambar yang sebelumnya, apakah indera peraba bisa mengukur suhu? Indera peraba memang dapat merasakan tingkatan panas, tetapi indera peraba bukan pengukur tingkat panas yang dapat dihandalkan. Karena indera peraba tidak dapat menunjukkan seberapa panas suatu benda dalam bentuk angka. Maka dari itu, kita membutuhkan alat untuk mengukur suhu suatu benda yang dinamakan termometer. Tahukah kamu jenis-jenis termometer? Pada video kali ini kita akan membatasi 4 jenis termometer hanya yang umum saja digunakan. Yang pertama itu ada termometer zat cair. Lalu yang kedua ada termometer bimetal. Yang ketiga ada termometer kristal cair. Dan yang terakhir ada termometer digital. Termometer zat cair. Termometer zat cair biasanya dapat digunakan sebagai termometer laboratorium dan termometer untuk suhu tubuh. Termometer zat cair pada umumnya zat pengisi termometer yaitu air raksa dan alkohol. Termometer air raksa. Termometer air raksa mempunyai keistimewaan yaitu yang pertama warnanya mengkilat, dan yang kedua cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Yang ketiga membeku pada suhu yang rendah yaitu minus 38 Celcius. Yang keempat mendidih pada suhu yang tinggi yaitu di atas 350 Celcius, sehingga dapat mengukur suhu pada rentang yang lebar. Namun raksa sangat beracun. Zatnya berbahaya jika termometernya pecah. Termometer alkohol. Termometer alkohol biasanya diberi perwarna biru atau merah. Termometer alkohol. Pada alkohol jenis tertentu, alkohol dapat mengukur suhu terendah sampai dengan minus 110 derajat Celcius. Tidak seperti termometer air raksa, termometer alkohol tidak mampu mengukur suhu yang terlalu tinggi, dan termometer alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga aman untuk digunakan sebagai pengisi termometer. Termometer bimetal. Termometer bimetal merupakan termometer yang terbuat dari dua logam yang berbeda koefisien muainya, sehingga dapat melengkung.
Pada salah satu ujung alat ini akan dijepit sehingga tidak dapat bergerak. Ujung yang satunya lagi bergerak dan terhubung dengan jarum penunjuk. Jika suhu naik, maka bimetal akan melengkung dan jarum petunjuk akan bergerak. Sebaliknya, jika suhu mulai turun, maka bimetal akan semakin lurus dan posisi jarum akan bergerak turun. Termometer kristal cair atau biasa yang disebut dengan termometer kening, yaitu termometer yang menggunakan kristal cair sebagai indikator suhu. Termometer ini umumnya digunakan untuk suhu badan manusia. Termometer kristal cair biasanya ditempelkan ke bagian tubuh yang akan diukur suhunya. Termometer ini dapat berubah warna akibat suhu, tekanan, aliran listrik, medan magnet, dan persentuhan bahan kimia. Termometer digital merupakan termometer yang menggunakan mekanisme komputasi kecil dan resistor. Termometer digital berisi termistor di ujungnya yang digunakan untuk mengukur suhu, memberikan hasil yang cepat dan sangat akurat pada kisaran suhu tubuh. Perubahan suhu menyebabkan sensor memberitahu perubahan resistansi, di mana komputer mengubah perbedaan resistansi menjadi perbedaan suhu dan memberikan pembacaan digital dalam derajat Celcius atau Fahrenheit. Selain menggunakan termistor, terdapat pula termometer digital yang menggunakan prinsip perampatan panas melalui radiasi. Energi radiasi dari permukaan tubuh ditangkap, lalu diubah menjadi energi listrik dan ditampilkan dalam bentuk angka seperti pada termogan. Gimana guys pembahasan materi kita kali ini? Menarik kan? Untuk materi lanjutannya akan ada di video pembahasan lainnya ya. Makanya support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya semakin lebih bermanfaat. Terima kasih guys. Bye-bye.